Ya. Baik, untuk Bu Sulis, coba Ibu Sulis sebutkan berapa teori belajar yang Ibu pahami, Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, di sini teori yang kemarin sudah dipelajari atau dirangkum, yaitu salah satunya ada teori behaviorisme, yaitu tentang bagaimana penguatan terhadap perilaku yang diinginkan. Kalau behaviorisme itu stimulus, diberikan stimulus dan respon. Yang selanjutnya yaitu teori kognitivisme, yaitu ke teori yang berfokus pada proses berpikir siswa. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme, yaitu membangun pengetahuan siswa sendiri. Selanjutnya teori pembelajaran sosial, yaitu penerapan pemodelan, mencontoh orang lain atau keteladanan. Di mana di sekolah kami pernah mengadakan Pak contoh orang lain, contohnya kedisiplinan. Kita mendatangkan seorang TNI seperti itu Pak. Selanjutnya, teori humanisme, yaitu menekankan pentingnya pengembangan potensi individu. Insya Allah itu Pak yang saya ketahui. Baik, selanjutnya Pak Is. Bu Sulis tadi di fase berapa, Bu? Saya fase C Pak, kelas 5. Oke, kelas 5. Nah, kaitannya dengan perumusan TP dan ATP yang Ibu lakukan dalam menyusun modul ajar juga dikaitkan dengan bagaimana pendekatan yang Ibu gunakan. Juga nanti dikaitkan juga terkait komponen perangkat pembelajaran yang bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Silakan, Bu. Baik Pak, untuk TP ini saya mengacu pada capaian pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yaitu ada audien, ada behavior, condition, dan degree. Itu yang saya lakukan. Untuk ATP-nya sendiri, untuk alur pembelajaran, yaitu saya menggunakan acuan atau pedoman pembelajaran yang prinsipnya yaitu esensial, kontekstual, dan berkelanjutan. Untuk tadi yang membangkitkan critical and creative thinking tadi, Ibu, dan memastikan instrumennya, ya, saya menggunakan asesmen awal gitu Pak ya? Ya. Ya, asesmen awal yaitu saya menggunakan asesmennya itu formatif dan sumatif. Untuk formatif saya menggunakan observasi langsung dan pendampingan. Sedangkan untuk sumatifnya saya penilaian sumatif yaitu lingkup materi, yaitu rubrik mengerjakan soal sesuai dengan pilihan mereka, Pak. Yang Ibu angkat materi dalam modul ajar Ibu tentang apa? DBL, Pak. Pendekatannya DBL. Ya. Materinya. Temanya. Yang fase C tadi. Yaitu meneladani perjuangan Rasulullah, yaitu Fathul Mekah dan perjanjian Hudaybiyah. Oke. Ya, makasih. Silakan Pak Guntur. Ya, Pak Guntur. Oh ya, belum baru mute ya. Baik, Ibu Sulis ya, tadi dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ya, materi ajar, ya, bagaimana supaya materi yang disampaikan itu akan bermakna gitu, tentu akan mencakup dimensi pengetahuan. Nah, silakan Ibu jelaskan bagaimana pengetahuan faktualnya seperti apa, lalu konseptualnya seperti apa, proseduralnya seperti apa, dan kognisinya seperti apa. Silakan. Baik Pak, untuk faktualnya di sini saya akan melakukan yaitu guru memberikan tayangan video terkait dengan materi ajar saya yaitu tentang Fathul Mekah dan perjanjian Hudaybiyah. Sedangkan untuk konseptualnya yaitu
pengertian apa itu perjanjian Hudaybiyah, seperti itu Pak untuk konsepnya. Sedangkan untuk metakognitifnya yaitu peserta didik mampu mengamalkan nilai-nilai positif dari sebab-sebab terjadinya Fatu Makkah atau perjanjian Hudaybiyah. Untuk prosedurnya yaitu saya menggunakan prosedur itu kan cara ya. Cara-caranya yaitu siswa memilih sendiri nanti mereka akan mengerjakan dengan cara apa. Seperti itu, Pak. Cara apa ya, Bu? Saya nggak tahu. Oh ya, maksudnya gini, Pak. Untuk Kamu jelaskan, Bu. caranya gini, karena kan saya menggunakan depresi tadi, karena di situ saya akan mengambil penilaian isi perjanjian Hudaybiyah dan apa akhlak terpuji apa yang bisa kita ambil. Jadi hanya dua itu yang akan saya sudah sampaikan yang akan saya ambil. Jadi anak-anak nanti prosedurnya itu bisa dengan cara mereka, contohnya yang memang dia suka menulis, boleh menjawab pertanyaan saya dengan menulis. Tapi kalau yang memang dianya suka menghafal, berarti dia akan langsung maju ke depan dengan saya dan menjelaskannya. Seperti itu, Pak. Oh, gitu. Itu apa nih, Bu? Oke, makasih. Ya, silakan Pak Es. Ya, terima kasih Pak Guntur, Bu Sulistianti. Untuk selanjutnya, bagaimana Ibu menyusun asesmen dalam rancangan pembelajaran yang Ibu buat? Itu tadi sudah sempat disampaikan terkait dengan asesmen awal, formatif dan sumatif, kemudian itu bisa diintegrasikan ke dalam instrumen yang nanti dia akan bermuara pada HOTS, ya. Iya, Pak. Instrumen yang bermuara kepada menilai unsur HOTS yang ada pada setiap peserta didik yang Ibu ajarkan. Silakan. Oke. Untuk mungkin sumatnya ya Pak, lebih ke soal Asesmen sumatnya. awal tidak Ibu lakukan. Ada Asesmen Pak, awal. untuk Ya. asesmen awal ada, yaitu untuk mendiagnosis kemampuan siswa Pak. Jumlah siswa ada berapa Ibu? Jumlah siswa satu kelas itu 28 Pak. 28 orang. Nah, bagaimana bentuk asesmen awal yang Ibu lakukan? Apakah diagnostik kognitif atau non kognitif? Yaitu dengan cara tadi pertanyaan kayak pemantik gitu Pak. Mereka ini sudah pernah tahu belum tentang catatan perjanjian Hudaybiyah? Kita pantik dengan apa itu janji, kenapa kita harus berjanji, seperti itu. Untuk yang formatifnya? Formatif dan sumatifnya Ibu? Sumatifnya tadi Pak, mengerjakan soal tadi, tapi mereka boleh memilih. Memilih di antara pilihan yang Ibu Sama berikan. pilihan ganda sama soal isai seperti itu. Oke, selanjutnya untuk rancangan modul project P5RA. Temanya apa, kemudian dimensi elemennya, bisa dijelaskan profil, tujuan, aktivitas, dan asesmen yang dirancang ya, barangkali dalam proses modul P5RA yang Ibu buat. Oke, baik. Untuk P5, proyek P5 dan P-nya, yaitu saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya yaitu pengolahan sampah menjadi ekobrik. Di sini profil P5-nya saya mengambil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan kreatif. Sedangkan untuk rahmatan lil alaminnya saya menggunakan berkeadilan dan inovatif dan untuk ya itu untuk lainnya itu akhlak alam. Putus-putus. Memahami Sinyal. sistem bumi, menjaga lingkungan alam sekitar. Yaitu fokusnya yaitu fase C, kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan, pengolahan sampah menjadi ekobrik. Sedangkan untuk aktivitasnya yaitu yang pertama pengenalan, kontekstualisasi dan aksi dan refleksi. Untuk pengenalannya saya melakukan yaitu P5 dan P-nya
pengenalan tema gaya hidup berkelanjutan, materi sifat dan karakteristik sampah plastik, dampak sampah plastik bagi lingkungan. Selanjutnya yaitu kontekstualisasinya, yaitu membuat rancangan pemanfaatan sampah plastik. Mandi dulu. Kedengaran Udah Pak selesai. suaranya? Ya, Ya, masih baik. kedengaran, Bu. Presentasi hasil rancangan pemanfaatan sampah plastik, penayangan video pembuatan ekobrik, yaitu materi karakteristik ekobrik, pengumpulan bahan sampah plastik, pencucian dan pengeringan bahan, menyiapkan alat dan bahan lain yang digunakan dalam pembuatan ekobrik, yaitu aksinya menyiapkan alat dan bahan, pembuatan ekobrik, perakitan ekobrik menjadi produk, yang terakhir yaitu finishing produk ekobriknya. Refleksinya berisi kelebihan, tantangan saat membuat ekobrik, memasarkan produk ekobrik. Tindak lanjutnya, menuliskan kelebihan dan kekurangan saat membuat ekobrik, memperbaiki ekobrik yang belum sempurna. Itu, Pak. Oke. Terima kasih Bu Sulistianti. Silakan Pak Guntur untuk Baik, memberikan. terima kasih Pak Is, Bu Sulis. Bu Sulis Ya, sudah membuat PTK ya? Judulnya Sudah, Pak. apa? Judulnya Judul apa? saya Judul-judulan. kok Pak, meningkatkan pemahaman konsep keyakinan hari kiamat melalui media audio visual bagi siswa kelas 5 SDIT Fitra Insani Langkapura. Oke Bu, coba kalau kata-kata meningkatkan itu harus ada subjeknya. Maka peningkatan gitu ya. Oh, peningkatan ya Pak? Iya. Ya. Nanti tapi jangan dapat peningnya aja. Oh iya Pak. Ya. Ya, Peningkatan Pak. pemahaman. Peningkatan. Ya. Lalu Ibu mau memilih audiovisual. Iya Pak. Audiovisual itu banyak Bu. Kira-kira audiovisual yang mana? Audiovisual apa? Itu harus jelas juga Bu. Karena iya, apakah iya. audiovisualnya semua audiovisual Ibu buat atau Ibu gunakan? Kan enggak. Oh iya, iya enggak Pak. Iya, Ibu tentukan saja apa audiovisualnya. Itu harus jelas ya. Baik. Oh iya Selanjutnya, nah selama ini sebelum menggunakan media audiovisual ini, kira-kira pemahaman siswa itu seperti apa, Bu? Bisa diceritakan? Saya ini sih Pak, saya pernah ngajar di kelas 4. Ternyata saya lihat itu nilai PAI-nya tuh kan agak kurang ya Pak, khususnya dibandingkan materi lain seperti itu. Kenapa ya? Saya sempat tanya ke teman. Nah, ternyata kadang-kadang kan kita hanya fokusnya ke buku karena mereka sudah punya buku cetak, ya pikirnya dengan buku cetak kita bagi kelompok, kita bagi ini dengan membaca tanpa audio itu sudah cukup. Ternyata terkadang kurang. Jadi butuhnya audiovisual tadi, dengan adanya audiovisual jadi pengalaman mereka itu tambah gitu Pak dari audiovisual dan buku yang sudah mereka miliki. Jadi biar semakin kuat seperti itu Pak. Ternyata kan anak-anak terkadang senang kalau menggunakan audiovisual. Tapi audiovisualnya belum jelas ya, Bu. Iya, Pak. Gini Bu, maksud saya Ibu akan menjelaskan terkait seperti apa sih, dari berapa siswa Bu? 28. Yang diteliti 28. Satu kelas Pak, satu kelas. Iya, satu kelas Satu itu. kelas. Kan ini memang PTK ini kan berangkat dari kegelisahan guru. Ya kan? Dari kegelisahan guru itu, dari 28 itu pemahamannya berapa orang yang paham? Dengan audiovisual. Sebelum. Oh, Itu kan data sebelumnya berapa yang paham, berapa yang belum?
Oh, yang Pemahaman kurang tinggi. paham menggunakan audiovisual. Bukan, sebelum menggunakan audiovisual ini, kan gurunya, siswanya terhadap pendidikan agama Islam itu, dari 28 siswa itu, berapa yang pemahamannya tinggi? Kurang lebih. Jangan kurang lebih, Bu, penelitian ini, Bu. Oh iya, 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 Pak. 15. 15. Lalu yang apa itu? Ini yang kurang ya? Pemahamannya kurang ya, 15? Oh, enggak, Pak, kalau 10. Ini ngarang kayaknya Ibu ini. Ya, jangan ngarang, Bu. 10 itu yang apa, paham apa yang bukan? Yang kurang, yang kurang, Pak, yang Yang kurang. kurang 10. Jadi yang paham Mm-mm. 18 ya, Bu. Ya, Nah, ini kan gini, Bu. Kalau Ibu bandingkan kan sudah 18 orang yang paham. Yang belum 10 kan sudah lebih dari Lebih 50%. 50%. Kan iya, iya. gitu. Coba cari kelas yang pemahamannya lebih kurang dari 50 sehingga kelihatan untuk peningkatannya. Kalau gini dapat peningnya aja, Bu. Oh iya, Pak. Ya, tidak peningkatan. Ya, seperti itu. Lalu Ya, rumusan masalahnya apa, Bu? rumusan masalahnya, apakah penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan pemahaman konsep keyakinan hari kiamat bagi siswa kelas 6 SDIT Fitra Insani Rangkapura? Oke. Tadi saya ingatkan audiovisualnya harus jelas ya. Lalu satu, Bu. Rumusannya satu. Iya, 1, Pak. Apakah? Nah, karena Ibu akan menggunakan, ya seharusnya adalah pertanyaan bagaimana penggunaan, kan gitu. Kan Ibu ingin mengajarkan kepada gurunya yang lain supaya penggunaan media itu ya. Lalu Iya, pertanyaan apakah dan bagaimana gitu ya, iya. supaya Ditambah jelas. berarti ya, Pak, ya? Di Iya, rumusan masalah ini ya, Pak? oke. Ibu paham tahapan PTK? Iya, Pak. Apa saja tahapan PTK? Landasan teori, Tahapan perumusan PTK, masalah. Ibu. Tahapan PTK, Ibu. Perencanaan, Oh iya, pelaksanaan, perencanaan, observasi, pelaksanaan. refleksi. Iya. Ya, itu ya. Ibu pahami lagi itu. Oke. Makasih Pak E, silakan. Ya, terima kasih Pak Guntur. Bu Sulistianti, untuk selanjutnya kita akan melihat cuplikan praktek atau simulasi isi materi modul ajar Ibu yang kemarin sudah disampaikan saat peer teaching. Nah, ini diantaranya intinya ada 3 hal, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, salah satunya Ibu nanti bisa sampaikan secara global terhadap 3 kegiatan tersebut. Silakan, Bu. Baik, Pak. Untuk kegiatan awal pendahuluannya yaitu seperti biasa berdoa, salam, berdoa, tanya kabar, yaitu ice breaking. Saya di sini ice breakingnya Breakingnya apa, Bu? menggunakan saya menggunakan tepuk 1 sampai 5, Pak. Nah, bisa dipraktekkan, coba. Iya. Contohnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Begitu. tepuk 5. Seperti itu, Pak. Sesuai dengan angkanya ya, tepuk 1 1 gitu ya, tepuk 2 2 Iya, gitu ya. Oke. iya, Pak. Selanjutnya, Setelah itu memberikan motivasi, yaitu contohnya peserta didik menyebutkan manfaat jika selalu rajin membaca. Seperti itu, Pak. Memberikan motivasi, kata mutiara, membaca adalah jendelanya dunia. Nah, setelah itu baru kenapa sih membaca jendelanya dunia? Itu membuka ini awalnya, Pak. Nah, itu untuk pendahuluannya. Selanjutnya peserta didik menyampaikan materi yang akan dipelajari saat itu. Selanjutnya yaitu telaah kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini saya membagi menjadi pendidik menampilkan video terkait materi pembelajaran perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Mekah dalam bentuk video. Nah, selanjutnya
peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Di sini 3 kelompok memilih tadi yang dia mau visual itu di kelas, yaitu menggunakan Smart TV, yang kalau yang audio itu ada di depan kelas, yaitu menggunakan speaker, yang sukanya membaca itu ada di perpustakaan. Karena di sini kita kan ada gurunya ada 2, satu kelas ada 2, jadi Nah, tim bekerja teaching ya sama. Bu? Tim teaching Iya ya? iya, Pak. Oke. Iya. Nah, jadi bekerja sama dengan guru, jadi ada yang di kelas dengan Bu Suli sendiri, yang di luar kelas dengan, contohnya Bu Sari gitu, dengan Bu Sari dan bekerja sama yang pastinya dengan perpustakaan. Karena memang anak-anak kan di kelas itu ada yang hobinya tuh baca aja gitu. Jadi yang sukanya membaca dia ke perpustakaan dan bekerja sama dengan penunggu perpus, Pak. Oke. Nah, seperti itu kegiatan intinya dan materinya sama yang memang sudah saya siapkan, gitu, yaitu tentang, perjanjian Hudaybiyah dan Fatu Mekah. Karena di pertama, di telah ini saya sudah menyampaikan, setelah kalian, mendengarkan masing-masing materi, itu nanti Bu Guru akan mengambil penilaian tentang isi perjanjian Hudaybiyah dan akhlak-akhlak baik apa yang bisa kita ambil dari perjanjian itu. Nah, hanya 2. Jadi saya tidak banyak-banyak mengambil penilaian di situ karena memang saya mau melihat anak-anak bisa nggak nih dengan pilihan mereka masing-masing. Saya mencoba yang diferensi ini, Pak, gitu. Soalnya seperti itu. Untuk kegiatan penutup, nah di sini kegiatan penutup kan saya sudah membuat game quizzes ya Pak ya. Nah di game quizzes ini anak-anak mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat dengan kalau ada jawabannya benar atau salah nanti ada tepuk tangannya seperti itu menggunakan Smart TV jadi dikerjakan bersama-sama. Soalnya nggak banyak hanya 10, tapi dikerjakan bersama-sama seperti itu Pak. Itu kegiatan penutup. Penutupnya yaitu pendidik menyampaikan penguatan untuk selalu memegang amanah atau janji dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang pasti melakukan refleksi. Nah, itu saya membuat 3 pertanyaan yang akan saya berikan kepada siswa. Salah satunya, apakah kalian senang dengan gaya belajar yang kalian pilih? Apakah kalian lebih mudah menjelaskan pelajaran hari ini? Yang ketiga, akankah kalian mencoba gaya belajar yang lain selain pilihan hari ini? Itu, Oke. Pak. Sudah, Bu? Sudah, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Silakan Pak Guntur. Selanjutnya Ibu Sulis ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke.